Selamat datang di kelas saya. Kali ini kita akan belajar mengenai komunikasi dalam perubahan perilaku terkait media, langkah-langkah, dan juga monef dari KPP ini. Jadi pada pertemuan sebelumnya, saudara telah mempelajari dasar-dasar dari komunikasi perubahan perilaku. Nah, dan di sini kali ini kita akan mempelajari komunikasi perubahan perilaku yang lanjutannya, ya. Jadi kita refresh sedikit kembali apa itu komunikasi perubahan perilaku atau KPP, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan berbagai saluran atau medium ya, yang kemudian tujuannya untuk memperbaiki perilaku masyarakat, terutama terkait dengan status kesehatan. Jadi KPP ini sebenarnya umum, tapi dalam hal pelajaran kita kali ini itu spesifik untuk yang perilaku berkaitan dengan status kesehatan. Nah, apa sih yang membedakan KPP ini dengan komunikasi biasa? Nah, kalau komunikasi biasa, komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan melalui media tertentu, dan ketika pesannya telah tersampaikan ya sudah selesai komunikasi gitu ya. Nanti mungkin komunikannya akan memberikan feedback atau respons gitu. Sedangkan untuk KPP yang menjadi ciri khas pembedanya adalah terdapat perubahan perilaku dari yang lama menjadi perilaku baru gitu setelah dilakukannya komunikasi tertentu. Jadi ada output yang terjadi gitu. Ada output dan outcome yang dihasilkan dari komunikasi itu. Tidak sebatas menyampaikan informasi saja, tapi memang ada feedbacknya berupa perubahan perilaku gitu kan. Nah, dan perubahan perilakunya ini terkait dengan permasalahan kesehatan ataupun status kesehatan dari sasaran yang dirubah perilakunya ini gitu ya, atau sasaran KKP ini gitu. Nah, sasaran KKP ini bukan hanya kelompok primer atau masyarakat yang ingin diubah perilakunya, tapi sasarannya juga kelompok sekunder atau kelompok orang-orang yang mempengaruhi perubahan perilaku dari kelompok primer kita. Jadi misalnya kayak ada keluarga besarnya ya, orang tua, nenek kakek ya, kemudian tetangga, kemudian ada petugas kesehatan misalnya. Dan juga bahkan kelompok tersier atau orang-orang yang membuat kebijakan seperti misalnya dari dinas kesehatan, dari pemerintah dan sebagainya. Nah, selanjutnya mengapa sih kita mendahulukan perilaku? Kenapa sih jadi penting perilaku gitu ya? Karena perilaku ini merupakan unsur yang terdekat terhadap status kesehatan yang diinginkan. Ini dalam skop dunia kesehatan ya, kita sebagai orang kesehatan. Contohnya, untuk bayi yang baru lahir, perilaku kunci adalah dengan memberikan ASI ya, air susu ibu. Untuk lebih spesifiknya itu harus diberikan segera. Jadi hal ini menuntut ibu atau bidan atau mertua ya untuk meletakkan bayi di dada ibu dan membiarkannya mengisap payudara ibu dalam waktu 1 jam setelah dilahirkan atau yang dikenal dengan istilah IMD ya, inisiasi menyusui dini. Jadi kita tidak boleh apa istilahnya tidak boleh sekedar membiarkan oh ya bayi sudah lahir, oh ya bayi kita beri susu, bukan seperti itu gitu ya. Kalau kita sekedar nah disinilah maksudnya peranan KPP-nya itu ya. Jadi dibiarkan supaya keluarga ataupun bahkan ibunya sendiri ya membiarkan bayinya itu menyusu sendiri gitu loh, membiarkan terjadinya IMD gitu loh. Kalau misalnya kita tidak tahu perilaku yang baik untuk bayi ternyata adalah dengan melakukan IMD, maka tentu saja kita tidak akan mementingkannya, maka mungkin kita akan langsung memberikan dot dan semacamnya gitu kan. Ada juga kan terjadi kasus yang disuapi dengan sendok ya, diberikan dot dan lain-lain. Itu sebenarnya tidak boleh gitu ya. Nah, perilaku yang baik itu kan misalnya ya dengan membiarkan IMD atau apa supaya bayi itu menyusu sendiri gitu ya. Kemudian perilaku merupakan hal mendasar dalam program kesehatan. Misalnya, mengetahui bahwa ASI merupakan sumber gizi terbaik untuk anak, tidak akan mempengaruhi kesehatan secara langsung. Nah, jadi sekedar tahu nggak berarti nanti akan dilakukan, ya nggak? Nah, kan banyak sekali terjadi, kita tahu yang benar yang mana, kita tahu yang baik yang mana, nah tapi tidak kita lakukan gitu. Masyarakat juga banyak yang seperti itu gitu ya. Mereka tahu mungkin, oh iya membuang sampah sembarangan nanti bikin kotor gitu ya. Terus misalnya dia tahu bahwa kalau buang air besar sembarangan nanti bisa menyebabkan terjangkitnya penyakit, tapi sekedar tahu aja gitu loh, tidak mempengaruhi kesehatan secara langsung gitu. Nah, akan tetapi ASI segera dan eksklusif akan berdampak langsung pada kesehatan. Nah, IMD akan langsung berdampak pada
kesehatan atau memberikan ASI segera akan berdampak pada kesehatan dari bayi atau balita. Nah, jadi ada tindakan atau perilaku loh, baru dia jadi mempengaruhi kesehatan. Kalau sekedar tahu, ya enggak juga ya gitu. Kadang-kadang tahu tapi tidak dilakukan, atau tahu tapi tidak dibarengi dengan perbuatan atau actions, ya tidak akan ada perubahan atau tidak akan ada pengaruhnya terhadap kesehatan atau suatu kesehatan gitu. Baru ada pengaruh dan perubahan itu setelah adanya tindakan atau perilaku di situ. Nah, makanya jadinya penting untuk mengedukasi sampai terjadinya perubahan perilaku. Kalau mengedukasi sekedar memberitahu, ya belum tentu akan terjadi perubahan perilaku. Artinya masalah kesehatannya belum tentu akan selesai jika hanya dengan memberitahu saja. Nah, namun di sini ditekankan kita memberitahu atau mengedukasi sampai dia terjadi perubahan perilaku gitu ya. Jadi spesifik ya. Jadi terjadi perubahan perilaku atau ada efeknya terhadap tindakan yang dilakukan. Nah, selanjutnya untuk dasar-dasar mungkin saudara sudah ingat ya di pertemuan sebelumnya mengenai bagaimana KPP dilakukan gitu ya. Namun di sini kita akan lihat bagaimana lebih lanjut ya. Itu dari strategi perubahan perilaku. Yang pertama ada strategi yang bisa dilakukan untuk melakukan perubahan perilaku itu adalah dengan enforcement atau paksaan. Artinya perubahan perilakunya ini dilakukan dengan paksaan seperti menggunakan paksaannya bukan yang memukul, merantai, bukan ya. Paksaannya ini maksudnya adalah dengan misalnya menggunakan undang-undang atau menggunakan peraturan tertentu ya, misalnya kayak Pemda mengeluarkan Perda ya, kemudian misalnya Pemko mengeluarkan peraturan juga dari untuk tingkat kota atau mungkin dari kelurahan atau kecamatannya sendiri itu membuat kebijakan ataupun peraturan tertentu gitu ya yang mana sifatnya mengikat. Kalau sudah ini ya, kebijakan dan juga peraturan itu kan sifatnya tentu kalau ada kenapa-kenapa bakalan ada sanksi ya. Nah, kalau misalnya ada pelanggaran tentu akan ada hukuman. Nah, jadi mengikat. Jadi masyarakat terpaksa jadinya untuk merubah perilaku gitu. Contoh, misalnya buang sampah sembarangan nih. Nah, biasanya diboleh-bolehkan saja, kemudian terbitlah peraturan dari pemerintah kota ya, bahwa kalau kedapatan melakukan membuang sampah sembarangan didenda 5 juta rupiah. Itu pemaksaan, itu enforcement. Jadi mereka tidak mau lagi membuang sampah sembarangan karena takut diberikan denda gitu ya. Nah, memang ini menghasilkan perubahan perilaku yang cepat, namun untuk sementara saja atau tidak langgeng. Kenapa? Karena kalau peraturannya sudah tidak berlaku lagi, ya mereka tidak akan patuh lagi. Ya, masyarakatnya akan kembali mengulang kebiasaan lamanya. Nah, jadi selama peraturannya berlaku atau selama ada pengawasan terhadap penerapan kebijakan paksa ini, maka baru mungkin mereka akan patuh. Sebenarnya kalau sudah tidak ada lagi ya, ya sudah ya mereka akan kembali ke kebiasaan lamanya gitu. Nah, itu umumnya seperti itu. Walaupun ada juga sebagian kecil yang karena terbiasa awalnya dihukum apa disanksi kalau misalnya melanggar akhirnya mereka terbiasa tidak melanggar lama-kelamaan ya jadi terbiasa ya. Jadi bahkan walaupun tidak ada lagi aturan yang menghukum atau aturan yang mengikat ya mereka akhirnya tetap berperilaku baik walaupun mungkin itu tidak banyak ya, itu cuma sedikit. Nah, kemudian strategi selanjutnya dari perubahan perilaku adalah dengan ajakan atau persuasion. Persuade ya, ajakan yang dilakukan dengan dapat dilakukan melalui pesan, diskusi dan juga argumentasi. Melalui pesan seperti ajakan agar jangan memakan babi karena bisa menimbulkan penyakit H1N1 atau flu babi ya. Atau misalnya melalui diskusi seperti diskusi tentang abortus yang membahayakan jika digunakan untuk alasan yang tidak baik. Artinya tidak boleh sembarangan menggugurkan bayi gitu ya. Memang pada beberapa kasus diperbolehkan ya secara kesehatan menggugurkan bayi, terutama apabila satu membahayakan nyawa si ibunya gitu ya, atau yang kedua membahayakan si bayinya, artinya kalau lahir dia akan sangat menderita dan juga nanti akan cepat meninggal gitu ya. Udah daripada dia lahir mati akhirnya inilah abortus gitu ya. Nah, tapi itu tidak sembarangan ya, itu ada kajian medis dan juga ada pembahasan yang dalam dan panjang dari ahli medis sebelum itu diputuskan gitu ya. Nah, tapi di situ dilakukan diskusi ya dengan keluarga gitu ya, dengan si ibu gitu loh. Sampaikan bahayanya bahwa ini nggak bisa sembarangan nih. Terus misalnya nanti dokternya atau petugas medisnya memberikan oh ya ini nggak usah diabortus, ini dilahirkan saja, ini tidak apa-apa. Nah ya sudah dilahirkan. Ya. Jadi diskusi di situ kita. Nah, jadi
kalau misalnya ada masyarakat yang punya perilaku atau kebiasaan menggugur-gugurkan bayi ya dengan mudahnya ya, nah maka itu dengan ajakan atau dengan diskusi misalnya dengan petugas kesehatan itu bisa dilakukan perubahan perilaku gitu ya, supaya dia tidak menggugurkan lagi sembarangan bayinya. Nah kemudian yang ketiga adalah fasilitasi atau facilitation. Strategi yang ini yaitu dengan menyediakan sarana dan juga prasarana yang mendukung. Artinya diberikan fasilitas, disediakan fasilitas gitu loh. Nah dengan demikian, masyarakat itu akan mendapatkan peningkatan pengetahuan dan juga dia karena sudah ada sarana dan prasarana yang disediakan, maka dia dia dia, diharapkan akan, melakukan sendiri perubahan itu gitu, karena sudah ada sarana prasarananya, karena sudah ada fasilitasnya yang disediakan gitu loh. Jadi kan banyak juga kejadian orang orang sebenarnya mau kok buang sampah pada tempatnya, nah tapi ternyata tempat sampahnya tidak ada, ya akhirnya mereka buang sampahnya sembarangan. Nah jadi dengan diadakannya, disediakannya tempat sampah dalam jumlah yang memadai ya, yang banyak jumlahnya, maka tentu masyarakat jadinya akan mikir-mikir gitu ya, "Ini tempat sampah banyak, kosong, besar ya, kenapa saya harus buang sampah sembarangan ya, tinggal taruh di sini jadinya kan lingkungan saya bersih, sehat," gitu ya. Nah, ya jadi kita tidak bisa salahkan juga ya terkadang perilaku-perilaku yang kurang baik dari masyarakat terkait kesehatan lingkungan ataupun kesehatan diri ya, itu kadang-kadang nggak melulu salah dia, ada juga terjadi karena memang tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung mereka tuh untuk berperilaku yang sehat dan baik gitu. Jadi dengan adanya facilitation ini, maka ini juga bisa menjadi salah satu strategi untuk merubah perilaku masyarakat. Strategi selanjutnya adalah education atau pendidikan. Nah, perubahan perilaku dengan strategi ini dilakukan melalui proses pembelajaran seperti pemberian informasi atau penyuluhan-penyuluhan, yang mana ini yang lebih banyak dipakai karena walaupun membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaannya, namun menghasilkan perubahan perilaku yang sifatnya lebih lama gitu ya, atau yang lebih tetap atau yang lebih permanen gitu ya, atau yang lebih langgeng. Artinya setelah dia mengetahui dari edukasi-edukasi dan juga sosialisasi yang dilakukan, dia mengetahui mana yang baik atau mana yang lebih bagus dilakukan, maka nanti dia perlahan-lahan akan melakukan perubahan perilaku. Nah, nanti lama-kelamaan dia akan terus-menerus melakukan perilaku baik yang sudah dia pelajari itu gitu, karena dia sudah terpatri, sudah terdoktrin dalam kepalanya gitu loh, mana yang benar dan salah itu tadi gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana upaya mengenal perilaku. Jadi sasaran kita itu kita, ini ya, perlu dicari tahu juga gitu ya, bagaimana sih kita mengetahui perilakunya dan bagaimana kita menentukan perilaku baik yang mana yang, sebagai perubahannya gitu. Nah, yang pertama menerjemahkan tujuan program ke dalam pernyataan perilaku ideal. Jadi, eee, tujuan kita di akhir ya, jadi kita harapkan kan dengan mengadakan kegiatan KPPA misalnya, maka akan terjadi perubahan perilaku A1 misalnya ya. Nah, itu yang kita inginkan, itu yang kita rencanakan misalnya. Nah, itu merupakan tujuan program kita misalnya. Nah, tujuan programnya ini kita breakdown menjadi perilaku-perilaku baik apa yang mau kita masyarakat itu dapatkan atau yang mau kita masyarakat itu lakukan gitu. Nah, jadi diterjemahkan dulu ke dalam beberapa, pernyataan perilaku perilaku ideal atau perilaku-perilaku baik. Nah, kemudian lalu perilaku-perilaku ideal tadi, dijabarkan lagi menjadi tindakan-tindakan tertentu, jadi dipecahkan lagi gitu ya. Misalnya perilaku baiknya adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, dijabarkan nanti, memisahkan sampah kering dan sampah basah, sampah organik dan non-organik, kemudian membuang sampah organik ke misalnya lubang penggalian atau pembuatan kompos gitu ya, sedangkan yang non-organik dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara misalnya, kan bisa ya, itu dijabarkan gitu. Kemudian mengenali di mana masalah timbul saat melaksanakan langkah tindakan. Nah, di sini bisa diketahui, oh ternyata masyarakatnya itu belum melakukan pemilahan. Oh ternyata masyarakatnya itu hanya membuang sampah yang eee, non-organik saja gitu loh, yang organik enggak dibuang, mungkin ditumpuk aja di belakang rumah dan sebagainya dan sebagainya. Di situ jadi diketahui nih, perilaku mana yang bermasalah dari, masyarakat ini, perilaku ideal mana yang belum dia lakukan gitu loh.
Kemudian yang keempat, mengenali dan menguji kemungkinan pemecahan yang spesifik untuk setiap masalah yang ditemui. Nah, jadi setelah kita ketahui perilaku ideal, kemudian ternyata ada beberapa perilaku ideal yang tidak dilakukan, artinya itulah masalahnya ya, perilaku bermasalah yang menjadi masalahnya. Nah, maka kita selanjutnya mengenali dan menguji kemungkinan pemecahan. Jadi, kira-kira untuk setiap masalah dalam perilaku yang belum ideal yang mereka lakukan itu, apa kira-kira pemecahan masalahnya? Apa solusinya kira-kira ini ya, per poin-poinnya sudah di-breakdown tadi, gitu. Kemudian yang terakhir merumuskannya menjadi perilaku yang layak dari setiap kemungkinan pemecahan masalah. Jadi, misal pemecahan masalahnya adalah dengan memberikan edukasi. Nah, apakah edukasi yang diberikan ini akan dapat membuat, ini ya, perilakunya itu dari, yang tidak ideal tadi menjadi yang lebih ideal. Nah, kemudian ada beberapa metode umum yang dilakukan untuk merubah perilaku. Ini mirip tadi dengan yang strategi tadi ya, namun ini umum gitu sekali. Yang ini umum dilakukan di masyarakat kita. Misalnya melalui kebijakan tadi sudah ya, seperti penggunaan sabuk pengaman. Kalau tidak pakai sabuk berarti nanti ditilang ya. Atau menggunakan telepon genggam saat menyetir nih kalau tertangkap juga ini akan ditilang. Nah, dengan adanya tindakan sanksi seperti itu, maka terjadi perubahan perilaku di masyarakat dia supaya taat aturan karena nanti takut ditilang atau takut dihukum gitu. Nah, yang kedua adalah penyediaan sumber daya atau tersedianya penyediaan sumber daya ini sama dengan yang ini tadi ya, mirip dengan yang penyediaan sarana dan prasarana tadi. Nah, misalnya di sini kayak disediakan sabun ya, jadi selama ini mungkin ada masyarakat yang kalau cuci tangan tuh cuci pakai air saja, atau mungkin dia mandi tapi mandi basah, sekedar basah badan saja sudah cukup gitu. Padahal kan itu belum menghilangkan bakteri ataupun itu belum menghilangkan kotoran. Nah, dengan disediakannya sabun misalnya, maka tentu akan terjadi perubahan perilaku gitu ya. Kemudian yang budaya, misalnya pasir dan debu apakah dapat menggantikan air. Nah, di beberapa daerah ada yang ini ya, seperti itu gitu ya, karena budayanya ya, jadi kadang-kadang dia tidak mandi pakai air gitu ya. Ada bahkan, yang saya ingat ya, jadi ada yang tidurnya di pasir, atau mandinya cukup dengan, debu saja. Nah itu kan ini ya, eee, sumber daya ya, jadi ini ya budaya ya, mohon maaf. Nah, jadi, eee, itu juga mempengaruhi perilaku gitu ya, kalau misalnya budayanya itu memang seperti itu dan ternyata kita tahu itu ternyata tidak dapat digantikan ya, jadi ternyata pasir ini kotor kok, belum bersih kok kita mandi kalau cuma pakai pasir, nah gitu ya. Jadi mungkin bisa 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 diberikan pencerahan supaya budaya yang selama ini membuat perilakunya salah itu bisa menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian yang ketiga lingkungan, misalnya teman sebaya, karena memberi apresiasi atau mengolok-olok perilaku baru. Nah, ini bisa juga mempengaruhi perilaku ya. Misalnya kayak ada orang-orang yang sebenarnya dia tidak merokok, terus karena diolok-olok oleh teman-temannya ya, maka dia jadinya merokok karena malu diolok-olok. Nah, bisa saja sebenarnya untuk merubah perilakunya. Misalnya kita sebagai orang yang ingin merubahnya menjadi perilaku lebih baik ya. Nah, kita mungkin bisa edukasi juga agar teman-temannya itu memberikan apresiasi gitu ya. Kalau dia tidak merokok mungkin oh iya nih keren nih, nggak mungkin diberikan pujian misalnya, "Oh ini bagus nih tidak merokok, itu sehat," gitu. Atau yang dengan misalnya kayak dengan yang mengolok-olok tadi mungkin diganti gitu ya, justru kalau dia merokok kita olok-olok gitu ya, "Ih dasar, mmm, merokok itu kan membahayakan orang banyak, cuman orang bodoh yang merokok." Nah, bisa aja kan diolok-olok justru yang merokok, akhirnya nanti dia jadi merokok. Tapi banyak juga terjadi di masyarakat kita ya, justru karena dia diolok tidak merokok, akhirnya dia merokok, itu sedih sekali gitu. Nah, itu mungkin bisa kita manfaatkan ya untuk strategi kita ya, membalikannya. Kemudian memberikan contoh atau keteladanan, ini juga banyak terjadi ya, orang-orang itu berubah perilakunya karena ada contoh atau ada, yang dia teladani atau yang dia tiru. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana sih penyediaan media untuk pemilihan media dan juga penyediaan media untuk komunikasi perubahan perilaku. Yang kita perlu soroti yang pertama adalah coverage. Cakupan atau, luas jangkauan. Artinya jangan nanti, media yang digunakan untuk KPP ini terlalu sempit dampaknya. Contohnya kita mau mengedukasi masyarakat, mau melakukan komunikasi perubahan perilaku pada masyarakat dengan sekelompok masyarakat di beberapa kelurahan gitu ya. Nah, ternyata dia, menggunakan media yang
hanya bisa untuk satu kelurahan saja, sedangkan kita sasarannya kan beberapa kelurahan. Nah, ternyata hanya satu kelurahan saja, contoh misalnya kelurahan A, B, C, D, E, ya, ada 5 kelurahan. Lalu ternyata kelurahan A adalah satu-satunya kelurahan yang bisa membaca orang-orangnya misalnya, yang 4 kelurahan lagi misalnya tidak bisa membaca. Nah, maka kalau kita berikan brosur ya atau slide PPT yang ada tulisannya, tentu hanya kelompok kelurahan A saja ya yang akan bisa mendapatkan edukasi atau yang tersampaikan KPP gitu loh. Sedangkan yang lain tidak. Nah, itu harus diperhatikan juga tuh kejangkauannya ya, apakah dia bisa menjangkau seluruh area sasaran. Jadi kan kita sudah menetapkan dulu sasarannya. Nah, kita harus pastikan tuh media yang kita berikan itu sudah menjangkau sasaran-sasaran yang kita tentukan. Atau misalnya kalau dia kurang, mungkin dia diperluas jangkauannya gitu. Dengan berbagai cara dan metode. Misal kayak kalau yang tulisan-tulisan tadi, ya artinya bisa diakali dengan menampilkan lebih banyak gambar gitu ya, daripada tulisan. Sehingga yang tidak bisa baca juga akan bisa mendapatkan informasi. Soalnya media apa yang juga penting diperhatikan dalam penyediaan media KPP adalah sensitivity ya atau kesensitifan gitu. Jadi ada beberapa media yang sebenarnya bisa diterapkan dan ada yang tidak. Nah, jadi itu harus diperhatikan juga tuh cocok tidak cocoknya ya, sensitif tidak sensitifnya, akurat tidak akuratnya itu harus diperhatikan juga gitu ya. Jangan nanti kita capek-capek menyediakan media tapi ternyata tidak cocok gitu ya, tidak efektif untuk si ini untuk si sasaran ini gitu lah. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian specificity, dia seberapa spesifiknya gitu ya. Nah, jadi jenis media spesifik untuk audiens tertentu bukan untuk semua. Artinya kalau misalnya kita mau melakukan upaya edukasi atau melakukan upaya KPP pada beberapa kelompok masyarakat dengan kriteria yang berbeda-beda ya, maka tentu juga tidak bisa kita gunakan satu cara saja ya. Contoh yang tadi kelompok-kelompok ABCDE tadi gitu ya. Nah, ternyata tidak bisa kita menggunakan media yang pakai tulisan aja untuk semua kelurahan karena hanya satu kelurahan yang bisa baca misalnya. 4 kelurahan lagi tidak bisa. Maka yang 4 kelurahan tadi misalnya ada satu kelurahan yang bisa diberikan edukasi atau bisa diberikan informasi melalui KPP itu dengan pemberian gambar-gambar. Ya sudah, untuk kelompok itu kita berikan berupa gambar-gambar. Misalnya satu gambar bola voli atau baca tadi ada kelompok yang kurang minatnya terhadap visual. Nah, ya sudah kita tampilkanlah informasi KPP ini dalam metode audio. Ya, bisa kita sampaikan dengan ceramah ya atau penyuluhan mulut ke mulut ya. Mulut ke mulut lagi. Penyuluhan melalui mulut gitu ya. Nah, penyuluhan secara verbal gitu dengan perkataan gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan juga untuk menjangkau audiens atau menjangkau target yang menjadi sasaran dari KPP. Jadi semuanya mendapatkan pesan ataupun informasi yang sama walaupun caranya berbeda-beda karena itu tergantung dari karakteristik dari si sasarannya tersendiri. Terus juga yang harus diperhatikan dari media KPP atau komunikasi perubahan perilaku ini adalah secara harga atau secara pembiayaan. Jangan nanti kita lakukan KPP, kita rencanakan dengan menggunakan media-media yang butuh dana besar sedangkan ternyata tidak ada dana tersebut gitu ya. Jadi pada akhirnya ya tidak akan terjadi KPP-nya. Akibatnya tidak terjadi perubahan perilakunya pada masyarakat tersebut dan artinya tidak terselesaikanlah masalah kesehatan yang ada di sana. Nah, jadi penting sekali untuk juga mempertimbangkan media yang digunakan itu apakah sudah cocok juga selain karena sasarannya, cocok juga selain karena pelaksanaannya, juga cocok juga juga karena ininya ya, penyediaan dana penganggaran atau apanya gitu ya, untuk pembeliannya gitu. Oke, selanjutnya kita simak bagaimana sih kunci dari pesan yang disampaikan dalam KPP. Kita menyampaikan informasi-informasi dalam komunikasi perubahan perilaku itu, apa sih kuncinya, apa sih intinya gitu ya. Nah, yang pertama harus dia itu attract attention, menarik perhatian. Jadi kita menyampaikan pesan ya dalam KPP yang harus menarik perhatian dari sasaran atau audiens kita.
Jangan kita memberikan pesan yang buat mereka tidak menarik. Kenapa? Kalau dia tidak menarik, tidak akan didengarkan, tidak akan disimak, tidak akan diperhatikan, yang artinya nanti KPP-nya gagal. Boro-boro menyebabkan perubahan perilaku. Mereka mau menyimak saja tidak, menambah pengetahuan saja tidak, perilaku apalagi. Nah, kemudian yang kedua dapat mengembangkan ketertarikan ya. Jadi yang pertama perhatiannya ya, kita ambil dulu perhatiannya. Setelah dia dapat perhatian kita ya dengan media atau ya dengan media yang kita media yang kita sebarkan atau media yang kita gunakan. Selanjutnya adalah yang juga penting adalah menarik apa tuh istilahnya ya? Rasa ketertarikan. Tertarik dulu lah dia dengan media yang kita gunakan. Jangan nanti boring nih medianya, membosankan yang akhirnya dia tidak baca, dia tidak lihat gitu ya medianya. Nah, jadi penting juga untuk menyiapkan media yang menarik sehingga memang akan disimak. Jadi selain perhatiannya yang kita dapatkan juga nanti rasa tertariknya untuk menyimak itu juga kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, develop desire ya, mengembangkan keinginan. Jadi dari yang awalnya perhatiannya didapatkan, lalu memunculkan rasa ketertarikan, lalu memunculkan keinginan. Jadi kayak ada willing gitu ya, ada rasa ingin melakukan juga yang dimunculkan dari kegiatan KPP itu gitu. Sehingga ya inilah ya bentuk bentuk pembeda juga ya antara komunikasi biasa dengan komunikasi perubahan perilaku. Kalau mungkin komunikasi biasa cukup sampai yang tahap develop interest, dapatkan perhatiannya, dapatkan rasa ketertarikannya. Ya sudah, dia akan mendengarkan. Cukup di sana kalau komunikasi biasa. Nah, tapi kalau yang pada KPP atau komunikasi perubahan perilaku, tentu harus sampai juga pada adanya keinginan dari si sasaran atau target dari KPP ini. Yang nantinya juga akan dilanjutkan dengan adanya pengaruh pada keyakinannya, pengaruh pada hal-hal yang dia percaya. Jadi dulu, kalau dulu mungkin contohnya dia meyakini bahwa buang sampah sembarangan itu tidak apa-apa gitu ya. Nah, setelah komunikasi perubahan perilaku itu kita jadi merubah kepercayaan atau keyakinan dia bahwa ternyata buang sampah sembarangan itu tidak apa-apa. Jadi akan ada apa-apa tuh kalau buang sampah sembarangan gitu ya. Akan ada dampak yang akan muncul bagi kesehatan manusia, bagi kesehatan lingkungan, bagi keseimbangan alam. Jadi kayak memunculkan apa ya, perubahan perubahan mindset gitulah. Kita mempengaruhi pemikirannya gitulah ya. Kita mempengaruhi, hal-hal yang dia yakini selama ini benar atau hal-hal yang dia yakini selama ini tidak masalah. Nah, itu yang kita pengaruhi di situ. Lalu yang terakhir baru sampai initiate action. Pesan yang kita berikan itu dengan media-media tertentu harus dapat men-trigger sasaran atau target kita supaya dia tuh jadi tergoda untuk melakukan tindakan atau terbujuk atau terpancing untuk melakukan aksi atau tindakan atau perubahan pada perilaku. Jadi yang sebelumnya dia buang sampah sembarangan, setelah kita KPP, dia jadinya tidak mau lagi buang sampah sembarangan. Akhirnya dia akan buang sampahnya pada tempat sampah yang telah disediakan. Nah, itu tuh. Ya, jadi ini ada beberapa kunci dari menggunakan pesan-pesan dari pesan-pesan atau ini ya informasi yang disampaikan dalam KPP yang dilakukan dengan media-media tertentu. Nah, selanjutnya kita lihat langkah-langkah dari KPP ya. Yang pertama ada persiapan dan analisis awal. Persiapan sudah tentu. Dalam setiap kegiatan yang kita lakukan tentu harus ada kegiatan persiapannya nih. Apa nih yang perlu kita persiapkan? Seperti dari internalnya dulu nih, dari si komunikatornya. Misalnya kayak dia menyiapkan materi ya, atau dia menyiapkan mental misalnya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan public speaking, itu kan juga bisa termasuk dalam persiapan pada diri. Kemudian mengidentifikasi apa permasalahan kesehatan yang ada di lokasi tertentu. Jadi kita jangan ujuk-ujuk KPP, 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 sementara ternyata di sana tidak ada masalah perilaku yang terkaitan dengan status kesehatannya. Jadi kita harus ini juga ya, harus ada riset kecil-kecilan gitu ya, ada analisis awal, ada survei awal atau ada studi pendahuluan. Kita cari tahu nih masalah kesehatan di sana apa, kemudian apa sih kira-kira perilaku di sana yang mungkin menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut gitu loh. Itu berkelanjutan ya yang dengan nomor 2 melakukan kajian normatif. Jadi mengidentifikasi perilaku sekarang dari sasaran yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi misalnya kayak perilaku masalahnya misalnya adalah ini ya,
pencemaran air dan juga penyumbatan saluran air karena buang sampah sembarangan misalnya. Itu adalah masalahnya. Nah, kemudian pada tahap yang kedua, dengan kajian normatif ini kita jadi tahu bahwa ternyata perilaku membuang sampahnya nih yang menyebabkan terjadinya banjir dan juga penyumbatan saluran air tadi gitu ya, atau yang menyebabkan kotornya lingkungan tadi gitu. Jadi perilaku buang sampahnya nih yang belum ideal atau perilaku yang salahnya gitu ya. Nah, juga kemudian kita juga dalam tahap yang kedua ini mencari tahu apa saja faktor yang mendorong, kemudian apa saja faktor yang menghambat gitu ya. Kalau yang mendorong misalnya kayak kenapa orang-orang tuh jadi buang sampah sembarangan, terus apa yang menghambat misalnya kayak seharusnya apa sih, faktor yang atau faktor apa yang menyebabkan mereka tuh tidak membuang sampahnya itu pada tempatnya. Nah, gitu, apa yang menghambat, gitu ya. Kemudian latar belakang dan karakteristik sasaran. Kita harus cari tahu juga nih, dengan kajian normatif ini, bagaimana budaya yang ada di sana, kebiasaan yang ada di sana. Oh, ternyata satu kampung punya kebiasaan dan budaya yang sama. Buang sampah itu di mana-mana boleh katanya. Itu jadi harus penting kita amati ya, dan harus kita pahami gitu. Karena setiap daerah itu berbeda-beda orangnya, berbeda-beda daerahnya, berbeda-beda karakteristiknya ya. Bahasa peribahasanya lain padang, lain belalang ya, lain daerah, lain juga orang-orangnya, lain juga karakter orangnya. Kemudian selanjutnya merancang strategi KPP. Ya, jadi kita merancang strategi strategi apa yang paling tepat nih yang bisa kita lakukan untuk merubah perilaku dari si sasaran kita. Apa metode yang paling efektif kira-kira ya? Apa langkah yang paling tepat sasaran kira-kira? Nah, itu dirancang dengan perencanaan yang baik. Kemudian ini ya, perencanaan ini juga memperhatikan pelaksanaannya bagaimana, kemudian kita juga harus rancang bagaimana upaya monitoring dan evaluasi kita lakukan gitu ya, supaya KPP ini sekiranya dia akan berkelanjutan, tentu setelah dilakukan sekali kita akan adakan evaluasi gitu ya, nanti itu yang terakhir tuh. Nah, terus yang ketiga ya, oh ini terbalik ya, mohon maaf ini terbalik. Karena ini ya, pokoknya nomor satu melakukan kajian normatif, nomor dua merancang strategi, sorry. Nomor satu, persiapan dan analisis awal ya. Yang kedua, melakukan kajian normatif. Yang ketiga, merancang strategi KPP. Dan yang keempat, ini ya, pelaksanaan KPP dan manif. Ini karena bentuknya lingkaran ya, mohon maaf. Ini searah jarum jam ya. Jadi, dari kiri dulu nih. Nah, baru nomor satu ya, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Oke, yang terakhir adalah pelaksanaan KPP dan manif. Jadi, setelah dirancang strategi KPP yang paling tepat sasaran, maka nanti akan kita perhatikan juga bagaimana pelaksanaannya ya. Kemudian kita perhatikan juga bagaimana upaya monitoring dan juga upaya evaluasi dari kegiatan KPP yang sudah dilakukan. Nah, jadi materi yang sudah dirancang tadi disampaikan ya dengan berbagai metode, apakah dengan media massa ya, apakah dengan media PPT, apakah dengan media infografis, dengan poster, dengan brosur ya, atau kita menyampaikannya dengan secara ceramah atau secara penyuluhan, sosialisasi dengan mulut gitu ya, dengan mengumpulkan masyarakat dan lain-lain. Nah, kemudian kita lakukan monitoring, kita lihat bagaimana pelaksanaan kegiatannya. Apakah dengan melakukan penyuluhan dengan menggunakan penyampaian dengan mic, misalnya dengan menghubungi warga, sudah efektif atau belum? Kalau tidak, maka di bagian evaluasi nanti kita akan melakukan perbaikan atau melakukan penilaian dengan evaluasi itu kayak oh berarti ini tidak efektif nih dilakukan. Maka pada upaya KPP selanjutnya ya jangan dengan cara itu lagi gitu ya, kita lakukan dengan cara lain yang mungkin lebih efektif gitu. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya dalam melakukan KPP ini. Yang pertama kita lihat bagaimana analisis sasaran ya. Kita melakukan kajian sendiri dengan sasaran yang mau kita lakukan KPP ini. Jadi kita sudah tahu nih bagaimana karakteristiknya, apa saja permasalahan yang ada di sana, kemudian apa faktor pendorongnya di sana, apa faktor penghambatnya di sana, kemudian bagaimana sih kira-kira eh, respon atau tanggapan dari masyarakat terhadap permasalahan. Contoh tadi bencananya ada gejala apa bencana banjir atau saluran air tersumbat karena buang sampah sembarangan. Nah, kita cari tahu nih sebenarnya masyarakat ini tanggapannya gimana dengan kejadian banjir dan juga penyumbatan saluran tadi gitu ya. Apakah mereka pro atau mereka kontra, apakah mereka peduli atau tidak, apakah merasa terganggu atau tidak. Nah, itu kita cari tahu juga tuh. Nah, jadi sehingga kita bisa menentukan KPP yang lebih tepat dan juga kita bisa mencapai tujuan dan sasaran yang lebih efektif. Gitu ya. Oke, selanjutnya kemampuan organisasi. Nah, ini juga kita harus timbang ya.
kita sebagai penyelenggara KPP ini nanti atau kita sebagai orang yang sebagai kelompok orang yang akan melakukan KPP, kita harus melakukan ini juga ya, evaluasi diri juga gitu ya. Seberapa nih dana yang kita punya untuk penyelenggaraan KPP kali ini? Apakah cukup kita dengan menyediakan poster saja atau ternyata kita butuh lebih banyak dana untuk kita butuh penyediaan banner dan spanduk di mana-mana misalnya atau kita harus menyediakan peralatan dengan teknologi tinggi misalnya dengan menyediakan baliho atau LED yang besar ya. Nah, analisis gitu. Kita tengok-tengok juga gitu. Kita pikirkan juga. Kita harus lihat bagaimana jejaring kita, kemitraan kita dengan pihak lain ya, dengan lembaga-lembaga lain yang terkait. Apakah kita ada bersinergi dengan dinas kesehatan? Apakah kita ada berkaitan dengan pemerintah dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga yang kita penting menjadi perhatian adalah faktor sosial budaya. Ini tadi sudah pernah disenggol sedikit ya. Ada beberapa hal yang tidak cocok untuk pada kelompok masyarakat tertentu dengan budaya tertentu gitu. Ada misalnya di suku-suku pedalaman ya yang tidak suka dengan modernisasi. Maka kalau kita datang dengan membawa alat-alat modern tentu mereka akan marah dan bukannya mereka akan berubah perilaku, mereka akan berubah beringas malahnya nanti akan menyerang si edukatornya gitu. Berbahaya juga ya. Nah, maka itu harus dicari tahu ya. Kemudian segmentasi pembagian sasaran berdasarkan kemiripan karakteristik. Jadi kita kelompok-kelompokkan sasaran dengan kemiripannya sehingga bisa lebih efektif ya. Jadi misalnya ada 10 kelompok sasaran, ternyata ada 2 yang sama karakteristiknya. Sudah kita gabung saja 2 kelompok itu. Gitu, kalau bisa memungkinkan. Nah, kecuali dia 10-10-nya beda, maka tentu metodenya juga akan berbeda ya 10-10-nya. Tidak ada yang bisa digabung gitu ya. Dan strategi ini juga lanjutannya karena harus ada upaya penyocokan ya. Jadi pas perencanaan itu harus ada upaya penyocokan nih. Rencana kegiatan KPP dengan sasaran KPP dengan permasalahan yang ada pada lokasi. Itu kita harus analisis, kita bandingkan. Kemudian efektivitas itu harus jelas ya. Kita harus pikirkan apakah metode tertentu efektif atau tidak pada kelompok masyarakat tertentu. Apakah metode penyuluhan dengan menggunakan mikrofon dan mengumpulkan warga cocok dilakukan di daerah kelurahan A misalnya, yang ternyata mata pencarian sebagian warganya adalah pedagang dan mereka tidak ada di rumah saat pagi sampai sore. Nah, itu contohnya ya. Atau misalnya, apakah dengan menggunakan PowerPoint sudah cukup efektif gitu ya? Apakah dengan menggunakan brosur sudah cukup efektif? Ini tadi untuk yang kegiatan monitoring dan evaluasi ya. Jadi kita lihat bagaimana tingkat keberhasilan kegiatan dari segi proses nih. Berhasil nggak nih pelaksanaannya? Ada kontra nggak? Ada bentuk perlawanan atau ada bentuk penolakan nggak nih dari masyarakat? Dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, itu contohnya ya. Kemudian effectiveness, melihat tingkat keefektivitasan metode yang kita lakukan dalam KPP gitu ya. Kadang-kadang, oh iya ini berhasil, maka akan terjadi perubahan perilaku. Tapi ternyata dengan metode ini tidak berhasil. Maka tidak akan terjadi perubahan perilaku. Jadi itu belum efektif. Artinya nanti akan ada upaya perbaikan ya. Yang terakhir nih, trial and error. Oke, selanjutnya kita lihat evaluasi, menilai apakah sudah bisa ditetapkan untuk jangka waktu tertentu atau apakah masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi tidak selalu upaya yang sudah efektif itu ya dilanjutkan saja terus gitu ya sampai kapanpun. Kita tetap harus evaluasi nih. Kita lakukan monitoring dan evaluasi ya. Kita lakukan penilaian juga. Apakah upaya yang sama masih bisa dilakukan dalam 10 tahun ke depan? Oh, ternyata 10 tahun lagi sudah beda nih watak orang-orangnya, sudah beda nih mindset-nya. Sudah ada teknologi. Nah, tentu kita juga bisa beradaptasi ya. Kita lakukan juga perubahan dalam metode KPP-nya gitu ya. Kemudian terakhir adalah trial and error. Jadi supaya terus dilakukan upaya perbaikan sehingga metode KPP-nya selalu efektif, harus ada selalu bentuk upaya perbaikan dari kegiatan yang lama ya. Kayak apa kelemahannya ya, apa sih kekurangannya dari kegiatan yang sudah dilakukan kemarin. Nah, kita tingkatkan, kita cari kelemahannya, ya kita perbaiki gitu ya sehingga dia lebih baik. Gitu. Nah, yang terakhir ini adalah contoh dari kegiatan KPP, misalnya kayak waktu ada upaya pencegahan DBD dan malaria dengan mengajak 3M plus ya. Nah, atau pada ini kasus stunting misalnya, itu sudah dihimbau masyarakat agar memperhatikan asupan gizi seimbang. Jadi diberikanlah tuh informasi-informasi bahwa kalau gizi tidak seimbang maka nanti anak kita akan stunting atau pendek karena kurang gizi sehingga dia pertumbuhannya tidak maksimal misalnya. Atau juga perkembangannya ya kurang maksimal. Kemudian ada pemberantasan perilaku BABS, buang air besar sembarangan. Nah, ini misalnya contohnya ya menerapkan eh,
kebijakan foto dan publis. Jadi di beberapa wilayah ya di Indonesia ini ada ya beberapa wilayah yang menerapkan metode ini ya sebagai bentuk KPP. Sudah diberikan informasi bahwa buang air besar itu harus di toilet. Nah, nggak boleh di sungai gitu ya. Itu sudah diberitahu tuh, sudah dilakukan edukasi, sudah dilakukan KPP. Tapi ternyata dia akan lebih efektif ketika disampaikan bahwa akan ada sanksi bagi yang buang air besarnya masih sembarangan. Contoh nanti akan ada difoto oleh warga diam-diam, nanti akan ditempel fotonya di balai desa misalnya ya, atau diviralkan di media sosial. Nah, maka nanti masyarakat akan takut kan untuk buang air besar sembarangan. Itu contoh berubah perilaku dengan ini ya, dengan menggunakan punishment atau hukuman atau sanksi. Sama kayak yang BSS buang sampah sembarangan ya. Jadi misalnya kayak diterapkan aja hukum denda. Misalnya kayak di suatu kota tuh ada biasanya Pemdanya bikin perda ya. Nah, kalau buang sampah sembarangan nanti ketahuan denda 5 juta rupiah gitu. Oh, jadi mereka kan takut buang sampah sembarangan karena takut mendenda, takut membayar denda gitu loh. Nah, ini juga salah satu contoh KPP ya. Jadi KPP-nya tentu sudah disampaikan dulu komunikasi atau penyampaian sosialisasi kebijakan ya, menyampaikan informasi juga. Nah, baru nanti disampaikan sanksinya apa. Jadi tidak langsung main sanksi-sanksi aja. Jadi masyarakat harus tahu dulu. Nah, itu komunikasinya. KPP-nya itu. Jadi memberitahu dulu. Oh iya, seperti ini loh kebijakan baru sekarang. Buang sampah itu tidak boleh sembarangan. Kalau ketahuan nanti akan dihukum, denda. Buang sampah harus pada tempat sampah masing-masing. Setiap rumah harus menyediakan. Nah, itu kan disampaikan dulu. Nah, nanti kalau dia melanggar baru diberikan sanksi gitu ya. Oke, saya rasa demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dan sampai jumpa pada kelas saya yang selanjutnya.